Boleh kita kasih tepuk tangan buat tim worship kita. Hari ini kita nebeng di sesi penyembahannya mereka. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka bukan lagi performing, right? They are worshiping God, ya. Dan itu yang aku suka, ya. Teman-teman mereka hidup doanya, mereka jaga, mereka sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan buat mereka. Buat teman-teman musisi juga, ya. Ada yang baru pertama kali datang? Tadi aku udah nanya sekali lagi, aku mau lihat dong. Ada yang baru pertama kali datang ke Feast hari ini? Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman first timer kita. Sekitarnya boleh kasih selamat, boleh kasih hugs, welcome. This is your family now, this is your home. Jangan cuman bertamu, ini udah rumah Anda. Tiap minggu datang ke sini, enjoy the feast. Perkenalin, nama saya Julio, ya. Hari ini kita masuk ke series yang baru. Seriesnya judulnya adalah Who Can Lead Us? Who Can Lead Us? Nah, ini series agak panjang. Jadi series yang terpanjang kayaknya yang pernah kita lakukan. Karena kita akan 8 kali pertemuan. Jadi series ini berlangsung selama 2 bulan. Membahas 3 kitab. Yaitu kitab Joshua, terus Judges, ya, Hakim-Hakim, lalu Samuel. Nah, nanti kita akan melihat kenapa kok kita bahas 3 kitab ini dan bagaimana cara memandangnya. Ini adalah kitab perjanjian lama, akan sangat seru. Nah, sebelum kita masuk, aku mau ajak teman-teman kita berdoa dulu. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, and I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita angkat tangan kita. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita langsung baca aja ayat kita hari ini. Ini adalah ayat 1 dan 2, ya, benar-benar ayat pertama dari kitab Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, jadi kitab Yosua ini adalah kitab setelah 5 kitab pertama di perjanjian lama. Di kitab perjanjian lama itu kita baca kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, betul? Keluar dari negeri Mesir. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu bahwa bangsa Israel itu dijanjikan tanah Kanaan, ya, sama Tuhan. Lalu mereka jalan, kira-kira ada yang tahu berapa lama mereka jalan di padang gurun? 40 tahun, kebayang nggak? Jadi jalan selama 40 tahun, ya, sampai baru akhirnya nyampe. Jadi ini ayat mereka persis di depan sungai Yordan, seberangnya adalah tanah Kanaan. Sampai sini ngikutin gak? Jadi mereka 40 tahun berjalan menuju ke sebuah tanah yang dijanjikan Tuhan. 40 tahun. Umur saya itu 42. Teman-teman, Bapak Ibu, saya udah merasa kayak hidup udah lama banget, ya. Jadi saya gak kebayang kalau saya umur 42, setiap harinya itu lagi jalan-jalan di padang gurun. Kebayang gak? Di padang gurun nyampe ke katanya sebuah tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Tapi 42 tahun gak nyampe-nyampe. Lalu kalau kita baca, teman-teman akan menjumpai fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata seluruh orang yang keluar dari bangsa Mesir, yang lahirnya dulunya di tanah Mesir, itu gak ada yang nyampe di tanah terjanji. Ngikutin gak? Jadi orang yang
yang dibawa sama Musa itu berpuluh-puluh ribu itu, beratus-ratus ribu orang itu. Pada akhirnya nggak ada yang bertahan nyampe di tanah terjanji. Jadi yang nyampe di tanah Kanaan adalah anak dan cucunya. Kebayang nggak? Halo? Jadi anak dan cucunya lahirnya aja udah di padang gurun. Dia gak pernah tahu tuh hidup di penjajahan di Mesir kayak apa. Dia cuma dengar dari papa mamanya. Lalu papa mamanya mulai gak ada, betul? Papa mamanya gak ada, om tantenya gak ada, kakek neneknya gak ada. Yang dia dengar cuma siapa? Musa. Sampai sini ngikutin gak? So mereka berjalan selama 40 tahun hanya dengerin Musa bilang Tuhan ngomong apa. Tuhan bilang stop. Bikin tenda, mereka nurut sama Musa, bikin tenda. Tuhan bilang sama Musa, ayo lanjut jalan lagi. Ya akan ada tiang api, ya lu ikutin aja. Semua ngikutin, sampai sini ngikutin gak? Bapak Ibu, teman-teman. Jadi bayangin ketika mereka nyampe di tanah Kanaan, orang yang mereka andalkan, orang yang mereka tuh pegang kata-katanya, bahkan setelah papa mamanya, om tantenya, kakek neneknya udah gak ada. Mereka ngikutin orang ini aja nih. Ya, lalu orang itu Tuhan bilang, lu gak ikut masuk ke tanah Kanaan. Anda bisa bayangin perasaannya bangsa Israel yang nyampe di situ? Saya mau tanya sama teman-teman. Pernah gak teman-teman ngalamin orang yang teman-teman andalkan banget? Orang yang you lean on atau something, bukan orang yang you lean on. Mungkin pekerjaan kita, mungkin uang kita, mungkin aset kita, bisnis kita yang tiba-tiba Tuhan ambil. The question is why? Why does God take away someone or something that we lean on? Aku mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman mengalami situasi ini, jawabannya adalah because it is an invitation. After 40 years, Tuhan bilang bahwa kamu jangan andalin Musa. You need to lean on me. God, it is an invitation that God is saying, lean on me. Aku gak tahu apa yang teman-teman alamin. Teman-teman yang datang mungkin pertama kali hari ini ke tempat ini. Kalau teman-teman merasa Tuhan ambil seseorang atau orang yang diandelin ini kok pergi. Tiba-tiba gak bisa lagi gue andelin. Atau pekerjaan bisnis yang selama ini gue pegang erat, inilah jaminan gue. Tiba-tiba gak ada. It is an invitation. Ini saya lagi ngomong sama diri saya sendiri juga. It is an invitation. It is God saying, don't lean on that. Don't lean on that person. Don't lean on that something. Don't lean on your business. Don't lean on your money. Lean on me. Amen. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami hadir di Feast. Tuhan, kami percaya bahwa bukan kebetulan kami datang ke tempat ini. Tuhan, kami berdoa lewat Feast hari ini kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin dibukakan seperti apa kasih-Mu, seperti apa pribadi-Mu, seperti apa muka Yesus sendiri, muka Tuhan sendiri. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan, membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengerti, biarlah kami terbuka singkapnya, biarlah Engkau berikan rahasia-rahasia yang selama ini kami gak tahu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap, kami mendengarkan Tuhan. Amin. My feet and a light unto my path. Amin. Silakan duduk teman-teman. Boleh tepok kanannya, yang kanannya. Kanan mana? Kanan, bilang tepok kanannya. Woi, jangan ngantuk. So, talk kita hari ini judulnya Remember What God Has Done. Ya, boleh di next. Nah, aku mau tanya sama teman-teman. Tadi bangsa Israel punya 40 years old dream. Ada nggak di antara teman-teman
yang punya kayak gitu, yang ngalamin, gue tuh menanti-nanti, gue ngimpi-ngimpiin, gue usahain, gue doain bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya mimpinya nyampe. Ada yang, gak usah tunjuk tangan deh, dalam hati aja. Dalam hati, ada gak yang punya that kind of 40 years old dream? Sesuatu yang kayak udah wah nih. Waktu nyampe, apa perasaannya? Waktu nyampe apa perasaannya? Seneng banget ya. Ada satu teman saya ya, setelah berbelas-belas tahun mencari jodoh, akhirnya dapat jodoh. Menikah di usia 40-an lebih. Menikah di usia 40-an lebih. Ya, saya jangan sebutin namanya. Saya mau sebutin namanya sebenarnya tapi takut ada yang kenal ya. Dia bilang, gila Jul, akhirnya setelah berbelas-belas tahun gue berdoa, kenalan sama cowok ini, kenalan sama, pokoknya semua sana sini, pacaran putus, sampai akhirnya menikah. Dia bilang, wah nyampe juga, ya nyampe juga. Perasaannya persis kayak bangsa Israel, bayangin, udah 40 tahun muter-muter, bapak emak gue udah gak ada, kakek nenek gue gak ada, akhirnya nyampe ya. Waktu nyampe, teman saya itu bilang setelah nikah, finish, udah kelar. Dia bilang, selesai, udah nyampe. Setelah beberapa bulan menikah, ketemu lagi, tahu gak ceritanya apa? Dia bilang, gak gua sangka. Ternyata pernikahan itu sulit ya Jul. Setelah bertahun-tahun memimpikan dapat jodoh, begitu dapat nikah. Terus dia bilang, ternyata nikah itu sulit ya Jul. Yang udah nikah, boleh tunjuk tangan. Ada yang mengamini bahwa pernikahan itu tidak mudah? Halo? Kalau ada yang bilang pernikahan itu mudah, bohong udah pasti. Betul? Anda tahu nggak? Dari cerita ini, kita baru ketemu ternyata kalau teman-teman baca kitab Yosua, ternyata itu sudah dinubuatkan. Waktu kalau teman-teman baca kitab Yosua, kita pikirkan ini nyampe di tanah terjanji. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Betul? Halo? Kalau teman-teman baca kitab Yosua, isinya adalah bertempur, berperang, berdarah-darah. Ternyata tanah terjanji itu bukan tanahnya mereka. Mereka perlu ambil tanah terjanji itu dari orang yang menguasai tanah itu. Halo? Berapa banyak dari kita yang merasa kayak gitu? Udah nyampe di goalnya, begitu nyampe, kok ternyata banyak juga tetap masalahnya ya. Kok gak kelar ya? Because the goal is not the destination. Sometimes kita pikir tujuannya adalah saya nyampe tuh di tanah terjanji. The goal is not the destination. The goal is in the journey. Justru tujuannya bukan nyampe di tanah terjanji. Tujuannya adalah berjalan bersama Tuhan, mengarungi padang gurun selama 40 tahun, mengalami, menikmati bimbingan cinta Tuhan every single day sampai mereka akhirnya nyampe. Dan kalau kita baca terus, nanti kita bahas ya Joshua, raja-raja, hakim-hakim, judges ya, terus Samuel, itu a long search. Jadi it's a journey. Jadi setelah nyampe tetap journey ternyata. Nangkep gak nih? Tadinya kita pikir journey untuk nyampe. Begitu nyampe ternyata gak nyampe. Tetap journey. Pertanyaannya adalah, do you walk with God every day? Because itu yang dialami sama bangsa Israel. Benar gak? Bangsa Israel mengalami gak punya makanan, turun mana, gak punya minum, tiba-tiba ketemu mata air. Betul? Halo? Do you walk with God every day? Sekarang senggol kirinya. Tadi kan kanannya. Sekarang agak nyikut dikit sama yang kiri. Do you walk with God every day? Karena bukan nyampe di tanah terjanji yang penting. Yang penting adalah berjalan bersama Tuhan tiap hari di padang gurunnya. Amin. Nah, kita boleh next. 3 kitab ini. Jadi Joshua itu, satu kitab itu tentang bertempur, tentang merebut tanah terjanji tersebut, berdarah-darah. Teman-teman kalau baca berdarah-darah ya.
itu enggak seperti bayangan kita nyampe di tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu. Ya itu berlimpah darah karena mereka perlu rebut. Lalu setelah mereka berhasil rebut masuk ke kitab Hakim-Hakim, Judges. Di situ bahkan justru bangsa Israel tidak punya raja. Nangkep gak nih? Bahkan dia gak punya raja. Jadi abis Musa meninggal lalu Yosua meninggal. Mereka tuh gak punya pemimpin. Gak punya central figure. Gak punya satu orang yang didengerin. Jadi bahkan di kitab Hakim-Hakim, makanya namanya Hakim-Hakim. Karena itu adalah Hakim-Hakim nabi-nabi dari masing-masing suku bangsa Israel. Ngikutin gak sampai di sini? Bahkan mereka perang saudara. Mereka tuh perang saudara memperebutkan siapa yang boleh mimpin bangsa Israel. Tanah terjanji yang ternyata it is a journey. Lalu kalau kita masuk ke kitab Samuel, ini terlalu berat gak? Berat ya? Boleh tepok-tepok kanan kiri. Tenang, tahan gitu ya. Sedikit lagi ya. Kitab Samuel, lalu di kitab Samuel ada Saul jadi raja bangsa Israel, betul? Lalu gagal, lalu Samuel adalah the last judge, hakim terakhir, nabi terakhir, lalu dia angkat Daud jadi raja bangsa Israel. Ngikutin gak? Jadi this three manuscript, these three books is about the search of a king. Pencarian, a journey untuk mencari pemimpin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, teman-teman semua. Berapa banyak dari Anda yang merasa dirinya adalah seorang pemimpin? Boleh tunjuk tangan. Yang merasa dirinya, gue tuh a leader. Ada gak? Boleh tunjuk tangan. Ah malu-malu, ini kalau malu-malu bukan leader ini. Serius, ayo. Yang merasa gue tuh kayaknya memang born to be a leader. Atau memang ya udah sekarang gue tuh apa-apa kalau ketemu sama orang, pengennya mimpin. Saya tunjuk tangan. Ya. Ih gak ada. Luar biasa rendah hati sekali. Oke, dibalik sekarang pertanyaannya. Siapa yang merasa dirinya a follower? Boleh tunjuk tangan. Siapa yang saya tanya apapun gak bakalan tunjuk tangan. Ini yang ditanya leader enggak, follower enggak. Apa? Kalian tuh apa? Hah? Kabar baiknya. Actually sebenarnya kita semua, you are a leader. But also a follower. Jadi gak ada yang gue leader, gue bukan follower. Atau gue follower doang. Ya, gue apa-apa ngikut aja. Actually, you're not just a follower. You are also a leader. Listen to this, benar-benar ya. We are led by others. Ya, kita dipimpin sama orang lain more than we realize. Teman-teman yang merasa dirinya leader, saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Ya, teman-teman yang merasa dirinya leader, teman-teman tuh sebenarnya dipimpin loh sama sesuatu yang lain, orang lain atau sesuatu yang lain more than we realize. Dan teman-teman yang follower, aku mau bilang sama teman-teman that you lead others more than you can ever imagine. Halo? Actually, teman-teman yang merasa dirinya follower, teman-teman tuh leader juga. Karena leadership ini John C. Maxwell, ini berat banget hari ini ya. John C. Maxwell ada yang tahu? John C. Maxwell itu ngomong tentang leadership is all about influence. Jadi ngelit orang itu cuma tentang mempengaruhi orang tersebut. So, dalam hidup kita, Bapak Ibu teman-teman, apakah sebenarnya Anda dipengaruhi sama orang-orang lain? Apakah Anda sebenarnya dipengaruhi sama sesuatu yang teman-teman tonton, sesuatu yang teman-teman konsumsi, yang teman-teman baca, atau sebaliknya teman-teman followers, mungkin teman-teman gak ngerasa bahwa hidup teman-teman sebenarnya mempengaruhi orang banyak loh. What did you do itu sebenarnya mempengaruhi orang banyak. Anne itu istri saya, Anne tuh selalu merasa dirinya adalah followers. Tapi sebenarnya Anne itu jauh memimpin keluarga kita, kayaknya lebih mimpin dia daripada saya. Sometimes dia gak sadar, saya juga gak sadar. Jadi series ini dari tadi belum masuk talknya loh. Kuat kan? Jadi hari ini kita sampai jam 8 ya.
series ini tentang 5 pertanyaan ya. Who influenced me? Who influences me? What influences me? Jadi sampai 2 bulan ke depan inilah pertanyaan kita sama diri kita. Siapa sih sebenarnya yang mempengaruhi gue? Siapa sih sebenarnya, apa sih yang mempengaruhi gue? Ya, how can I pick the best influence for my life? How can I influence other? And the last one, how can I make Jesus lead me? Oke? Sudah direnungkan baik-baik? 5 pertanyaan itu yang akan kita tanyakan terus sepanjang 8 sesi ke depan sampai 2 bulan sampai akhir September. Oke, jadi bertahan terus, come every single week karena teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik. Ternyata hidup kita dipengaruhi banyak, ternyata hidup kita mempengaruhi banyak dan ternyata kita perlu mengizinkan Yesus mimpin hidup kita. Oke, yuk kita masuk ke talknya ya. Masih bertahan semua? Oke. Boleh pegang pundak kanannya, yang kanannya, pundak kanannya. Terus goyang yang kenceng. Jangan ngantuk. Oke, next. So, talk hari ini tentang remember what God has done. Karena if you want to be a leader, if you want to influence other, you should remember what God has done di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita baca ya. Next, Yosua 1 ayat 5. Seorang pun, ini adalah Tuhan lagi ngomong sama Yosua. Ya, bayangin, Yosua itu gantiin Musa yang mimpin bangsa Israel untuk berani keluar dari Mesir, lalu berjalan tidak tentu arah tanda kutip selama 40 tahun dan dia disuruh gantiin Musa. So it is a big shoes to fill. Ngikutin nggak? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi normal nggak untuk Yosua itu merasa ragu kalau ngegantiin Musa? Normal, makanya tepat sebelum sungai Yordan itu Tuhan bilang, tenang aja. Nggak ada seorang pun yang sanggup menghadapi lu nanti waktu lu nyebrang. Ya, nggak ada orang yang sanggup menghadapi lu. Aku akan menyertai kamu seperti aku menyertai Musa. Nah, boleh di next. Ini adalah message untuk teman-teman hari ini. You need to rewatch your God's moment. Aku mau tanya, dalam hidup teman-teman, sering nggak sebenarnya dalam hidup kita menghadapi situasi di mana kita udah nggak punya jalan, lalu tiba-tiba lewat. Lalu tiba-tiba Tuhan bawa, kayak Tuhan bawa bangsa Israel nyebrangin laut mati. Ngikutin gak nih? Nyebrangin laut dalam kondisi kering, masuk akal gak? Gak masuk akal banget. Pernah gak teman-teman ngelewatin itu? Pernah lewatin itu? Every time, setiap kali kita menghadapi kesulitan, you need to rewatch your God's moment. Saya kemarin nonton minggu lalu saya nonton film Sore. Ada yang udah nonton film Sore? Boleh tunjuk tangan yang udah nonton film Sore? Yang belum nonton, sungguh-sungguh terlalu kalian. Kenapa belum nonton film Sore? Nah, kalau teman-teman nonton film Sore, teman-teman akan melihat bahwa, boleh di spill gak nih? Bahwa actually that movies itu about rewatch. Yang udah nonton pasti paham nih. Yang gak nonton wajib nonton. Nah, yang menarik dari film Sore ini, kalau teman-teman baca komentar semua orang yang nonton film Sore, hampir semua yang komen itu mereka nonton lebih dari sekali. Jadi kayak normal banget nonton film Sore itu gak sekali. Bisa ada yang nonton 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang nonton 4 kali. Lalu mereka tuh kalau didiskusi di komen itu, pada nih kalau sesama yang nonton film Sore, diskusinya gini, kok setiap kali gue nonton ada aja hal-hal yang gue baru sadarin waktu gue nonton ulang. Halo teman-teman yang nonton film Sore? Yang belum nonton pasti gak nangkep saya ngomong apa. Nonton ya, saya bukan investor Sore. By the way, salah satu investor Sore adalah anak LJF. Ya. You need to rewatch your God's moment. Because every single time teman-teman nonton ulang,
God's moment di dalam hidup Anda. Dan you suddenly realize. Saya cerita ya. Saya udah pernah cerita tahun lalu, awal tahun saya ke Filipina. Datang ke Builders Retreat di Filipina. Nah, saya pergi berempat. Jadi David, Titi, Fish Builder Surabaya, istrinya Ivana, sama saya berempat. Terus di Filipina itu ada satu makanan yang enak banget namanya crispy pork pata. Bener ya Fran ya? Crispy pork pata. Nah itu makanan yang terkenal, pokoknya kalau orang luar datang ke Filipina pasti diajaknya, lu nyoba ini crispy pork pata. Ya, itu babi garing, waduh enak banget parah. Enak banget. Nah jadi kerjaan kita selama di Filipina itu nyobain berbagai macam restoran, menunya crispy pork pata terus. Jadi kita mau bandingin crispy pork pata mana yang paling enak. Lalu singkat cerita kita disuggest satu restoran. Jadi satu restoran di mall, Manila Mall, Mega Manila. Ya pokoknya Manila situlah, ada mall gede lah pokoknya. Nah terus kita dari hotel pesen Uber nih. Nggak dapat Ubernya. Terus saya ngide, saya lihat Google Map, kayaknya nggak jauh deh, nggak jauh. Ini kalau dilihat Google Map cuma 20 menit ya, udah apa kita jalan aja. Antara nungguinnya terus naik sampai nungguin dapat Ubernya sampai nyampainya 20 menit juga. Udah kita jalan aja yuk ya. Terus berhubung David olahragawan, Titi runner ya, mereka ya yuk. Tinggal istrinya Titi si Ivana ya kan, dia bukan pelari, bukan olahragawan. Dia bilang, serius lu jalan 20 menit. Gak apa-apa bisa yuk kita bareng-bareng ngobrol gak berasa. Udah jalanlah kita. Jadi mereka iyain ide itu, lalu kita jalan kaki dari hotel menuju ke sana. It turns out ternyata Google Map itu ya, bukan Google Map, saya waktu itu lihatnya apa ya. Jadi kalau belum di direction gitu 20 menit jauhnya. Begitu diklik, ngerti kan? Begitu diklik terus jalannya itu ternyata jauh. Jadi begitu di jalan tuh, saya kan yang megang Google Map. Begitu saya klik, saya diem aja. Saya bilang, ayo jalan terus ya kan. Saya kaget juga sebenarnya. Jalan. Setelah 10 menit si Iva mulai nanya, Jul ini kapan nyampenya ya? Ya udah tanggung udah 10 menit ya kan. Jalan 20 menit nanya lagi. Jul katanya 20 menit kok gak nyampe-nyampe. Saya bilang enggak udah tinggal deket lagi. Anda tahu gak kita nyampe setelah jalan berapa lama? Hampir sejam. Itu setiap kali kita cerita sama orang, kan kita ketemu banyak orang tuh di Builders Retreat itu. Lu gimana? Lu pokoknya selalu diceritain. Wah kemarin gue jalan dari hotel ini ke mall ini. Mereka semua tuh selalu terkejut. Mereka bilang, hah lu jalan kaki? Itu jauh banget dia bilang. Jadi tidak masuk akal buat orang Filipina pergi dari hotel tersebut ke mall tersebut. Jalan kaki itu udah gak mungkin dalam otaknya mereka. Kok ini ada turis jalan kaki? Udah gila katanya. Jadi setiap kali kita tuh nggak sadar. Saya itu setelah ngobrol sama mereka baru kita, gila berarti itu jauh banget ya. Kita nggak sadar. Nah yang lebih mengejutkan adalah mereka tanya, lu lewat mana? Nah kita bilang, gue tuh ada lewat satu jalan begini. Terus mereka bilang gini, hah lu lewat jalan itu? Lu nggak dirampok? Anda tahu nggak ternyata kita tuh lewat satu jalan. Wah pantesan, saya tuh waktu lewat jalan itu, kok udah mulai kayak Bronx gitu, ngerti gak? Jadi suasana Bronx terus mulai, ngerti kan? Jadi banyak wanita-wanita gitu ya di pinggir jalan. Terus kok mulai tatoan, pokoknya kita mulai deg-degan tuh jalannya. Tapi kan saya yang pegang Google Maps, saya kan jadi pede aja berasa supaya nggak ini ya. Ivana mulai ketakutan tuh jalannya mulai mepet-mepet sama kita semua. Saya nggak sadar, tapi kita nggak sadar sebenarnya jalanan itu tuh ternyata it was really dangerous. Dia bilang gak mungkin ada orang Filipina yang mau lewat jalan itu jalan kaki dia bilang. Karena itu bahaya banget jalan itu dia bilang. Jadi kalau lu bisa cerita ini sama kita, itu benar-benar Tuhan baik sama kalian. Halo, teman-teman pernah gak ngalamin? Tuhan tolong kita bahkan sebelum kita tahu kalau kita butuh pertolongan. Wow. Setiap kali I rewatch that God's moment in my life. Saya ingat banget, saya tahu persis bahwa Tuhan itu hitung setiap langkah lu loh.
Tuhan tuh tahu, bahkan sebelum lu butuh pertolongan, dia udah tolong duluan, benar gak? I don't even realize that I need to pray waktu lewat di jalan itu. Saya bahkan gak sadar, tapi Tuhan sudah tolong. Halo teman-teman, kalau teman-teman lagi ngalamin kesusahan, kalau teman-teman lagi ngalamin pergumulan yang berat banget, ingat bahkan Tuhan tuh udah tolong sebelum teman-teman doa. He already helps you, even when you don't realize that you need that help. Ada dua kebenaran. Ya, yuk kita next kebenaran yang pertama. Throughout your life, you will face the same problem, but in different clothes. Nangkep gak nih? Seringkali problem yang datang dalam hidup kita, actually it's the same problem, cuman pakai baju yang beda. Kalau teman-teman berani buka bajunya, then you understand, then you'll see that, this is the same problem. Gue udah pernah laluin ini. Ngikutin gak? Kebenaran yang kedua, you won because God was your partner. Saya ingat banget setiap kali saya ingat cerita itu, ingat perjalanan saya lewat di jalan itu, saya itu diselamatkan karena Tuhan selamatin, benar gak? I don't even realize. You won because God was your partner. So if God is still your partner today, your victory is coming. Amen. Your victory is coming. Ayat tadi itu tepat waktu dibaca, kita ayat yang tadi Tuhan bilang gitu, itu tepat ketika Joshua mau mimpin bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Deja vu gak? Wah gak nangkep nih. Deja vu gak itu? Ingat gak bahwa bangsa Israel pernah dalam situasi mereka perlu nyebrangin sebuah laut, tanda kutip, laut mati. Actually itu sungai, ya kan? Sebuah sungai yang rasanya gak mungkin dilewatin. Nyebrang, mati, tenggelam. Kalau gak nyebrang, tentara Mesir ngejar, betul? Dan hari itu mereka ngalamin bahwa mereka diselamatkan. Betul Bapak Ibu, teman-teman? Hari ini ketika mereka mau nyebrang, makanya Tuhan bilang, as I was with Moses, I will be with you. This is the same problem, just a different clothes, just a different river. Halo? Kalau teman-teman lagi ngadapin sesuatu yang kayaknya mustahil, it's just the same problem with a different clothes. And if you have won yesterday, back then, the victory is coming. Karena kalau kita baca, teman-teman baca kitab Yosua, teman-teman akan lihat bahwa mereka nyebrang persis dengan cara yang sama. Bahwa waktu mereka nyebrang, Sungai Yordan terbelah. Mereka berjalan di atas tanah kering, dia bilang. Jadi it was the same, sama aja. You just need to believe. Kalau dulu Tuhan bantu kamu seberangin, bahkan tidak basah. Dan hari ini kamu juga akan seberangin itu. Tanpa basah, kering, benar-benar kering. Dan itu yang terjadi di kitab Yosua. As I was with Moses, I will be with you. Mari kita ngomong, boleh next. As I was with Moses, I will be with you. Sekali lagi mari kita ulang. As I was with Moses, I will be with you. Remember, Tuhan yang sama akan menyertai teman-teman. You need to listen, you need to rewind to go forward. Rewind to go forward. Every time bangsa Israel tadi mau maju nyebrangin Sungai Yordan, dia rewind yang zaman dulu. Halo? Mari kita baca ya. Next, Yosua 4 ayat 20 sampai 22. Lalu ketika mereka berhasil nyebrang, mereka nyebrang kering, sungainya kering. Yosua bilang gini, jadi Yosua tuh bilang sebenarnya sama ke-12 suku itu, ya, masing-masing orang dari satu suku jadi perwakilan, lu ambil satu batu dari Sungai Yordan. Nangkep gak nih? Jadi mereka sembari jalan, yuk masing-masing ambil tuh batu di Sungai Yordan. Ini kering nih.
Diambil. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah di ayat ini. Lalu ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi ketika di Gilgal mereka tumpuk batu itu jadi memorial. Ikutin gak? Tujuannya apa? Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. So he built memorials supaya ketika kita lewat, anak-anak kita lewat, setiap kali lihat batu itu kita ingat bahwa Tuhan yang sama akan menyertai kita. Sama seperti dia membuat kita bisa nyebrang di sungai Yordan dengan kering. Halo teman-teman. Berapa banyak dari kita yang punya benda-benda rohani? Ada yang punya benda-benda rohani? Kemarin kita sebutnya FJU Squad ya. Kemarin saya ketemu sama teman-teman leaders di FJU. Lalu mereka kasih saya ini. Minggu lalu saya ulang tahun, mereka kasih saya ini. Ini adalah, kelihatan nggak? Enggak dong ya. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tolong di close up. Ya udahlah, ntar aja ya. Ini isinya, ini gambarnya tentang Santo Yosef. Santo Yosef. Halo teman-teman? Ya, Santo Yosef. Ada yang tahu nggak salah satu patung Santo Yosef yang paling terkenal tuh patung apa? Hah? Betul, The Sleeping Saint Joseph. Itu adalah salah satu patung Santo Yosef paling terkenal. Kenapa? Karena waktu dia tidur, Tuhan datang, betul? Waktu dia tidur, Tuhan tolong. Waktu dia tidur, Tuhan ngomong sama dia. So The Sleeping Saint Joseph itu adalah a memorial. Every time you see this, setiap kali saya lihat ini, setiap kali saya lihat benda ini, this is a memorial. I know that waktu saya tidur, Tuhan pecahkan masalah saya. Wow. Katolik itu sangat kaya loh. Teman-teman ngikutin gak? Kenapa orang Katolik itu punya rosario, punya tadi benda-benda rohani? Because it is a memorial. Every time you see it, kamu ingat kasihnya Tuhan. Saya itu pernah kecelakaan. Saya pernah kecelakaan waktu saya kuliah. Kecelakaan parah. Saya naik motor. Nah ini buat yang umurnya seumuran sama saya pasti tahu motor ini. Di zaman itu motor yang terkenal itu namanya NSR. Tahu gak NSR? NSR ya moge ya. Nah kalau gak mampu beli NSR, kita beli motor bebek yang masih keren. Namanya Satria atau F1ZR. Nah ini yang ngangguk-ngangguk, yang ketawa-ketawa pasti seumuran berarti ya. F1ZR atau Satria. Nah waktu itu saya tuh dibeliin motor sama papa mama saya Satria. Entah kenapa kok mereka beliin Satria ya. Karena Satria itu, motor Satria itu motor buat ngebut. Jadi itu motor buat motor bebek tapi kenceng. 2 tak bunyinya teng gitu. Knalpot saya ganti. Pokoknya di modif-modif ya. Modif-modif, knalpot diganti. Setiap kali jalan naik motor ngebut. Kenapa? Bukan cuma seneng ngebutnya, tapi seneng dengar suaranya. Yang pernah naik motor 2 tak pasti ngalamin. Dengar suaranya, rang tang 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 tang. Wah, denger tang tang tangnya itu kayak klimaks gitu ya. Kayak wah, tang 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 tang. Jadi sering banget dalam perjalanan itu ngebut, cuman buat dengerin suara. And then satu malam, saya udah malam banget itu udah jam 10-an. Saya pulang dari rumahnya Ane, dulu masih pacaran, rumahnya Ane, jalan pulang, udah deket nyampe komplek rumah papa mama saya. Tinggal belok kiri, nyampe tuh komplek. Tepat sebelum saya belok kiri, saya ngebut. Hari itu entah gimana, helm saya buka. Jadi saya ngebut gak pakai helm, helmnya saya taruh, saya kempit. Kalau dulu berasa keren banget gitu. Naik motor bebek, helmnya dikempit di tengah. Saya juga bingung dari mana kerennya sebenarnya. Tapi dulu tuh merasanya kayaknya wah, dengan suara terang tang 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 gitu ya. Rambut gondrong, kibar-kibar. Ngebut. Lalu ada satu pasang suami istri lagi nyebrang. Dia lagi nyebrang. Karena itu agak belokan,
mereka tuh nggak kelihatan. Saya juga nggak lihat kalau dia lagi nyebrang. Jadi saya kenceng set, begitu udah deket baru kelihatan mereka lagi nyebrang nih, udah di tengah. Saya juga di tengah. Begitu saya lihat dia, saya refleks buang ke kiri, buang ke paling kiri gitu ya. Lalu istrinya lihat saya, dia berhenti karena dia lihat saya buang ke kiri. Dia kan lagi nyebrang nih, terus dia berhenti gitu ya. Dia tarik suaminya. Suaminya karena nggak lihat ke arah saya, lihatnya ke sana, dia panik. Dia tarik istrinya buat lari nyebrang. Kebayang nggak? Lalu tangannya kelepas. Intinya istrinya tetap di tengah. Suaminya ke pinggir. Which is saya ke pinggir. Saya nabrak dia. Ini orang kampung situ. Nabrak. Saya hilang langsung. Begitu nabrak hilang. Sadar-sadar adalah lagi digotong orang. Lagi digotong orang. Menuju rumah sakit. Begitu sadar, saya baru pertama kali ngerasa muka saya, pernah ngerasa gini ya, muka antara kanan sama kiri beda. Jadi kanan di depan, kiri di belakang gitu. Lucu tapi aneh, tapi waktu itu literally itu berasanya. Jadi kayak muka yang kiri tuh kayak jauh di belakang gitu. Jadi yang kanan di depan, muka kiri jauh di belakang. Saya dan gak bisa melek, saya tuh bingung. Ini kenapa muka gue yang kiri kok di belakang gitu ya. Ketinggalan berasanya, terus gak bisa melek ya. Singkat cerita nyampe di rumah sakit, ini rumah sakit kecil di daerah Cimanggis. Lalu ketemu sama dokter, it turns out pokoknya dijahit, ada luka. Luka dijahit terus ditutup langsung gitu ya. Lalu itu mama saya lagi gak ada, lagi di Belanda. Terus papa saya akhirnya datang, terus akhirnya dibawa kita ke rumah sakit di Carolus. Nah begitu nyampe di rumah sakit Carolus, dokternya udah nih periksa, oke jahitannya bagus dia bilang. Jarang-jarang nih rumah sakit kecil jahitannya bagus dia bilang. Good, nah tapi terus dia bilang gini, tapi jangan senang dulu. Nah ini dokternya straightforward, dia bilang gini, kita akan lakukan CT scan. Karena seringkali tabrakan kayak gini itu pendarahan di dalam, jadi gak tahu. Kita akan lakukan CT scan, habis itu kita akan lakukan namanya orbital scan. Jadi CT scan untuk ngecek kepala, orbital scan untuk ngecek matanya masih berfungsi atau enggak. Sampai sini ngikutin? Saya di rumah sakit 2 minggu. 2 minggu. Begitu saatnya CT scan, dokter bilang doa ya, semoga gak ada pendarahan, jadi aman. Jadi itu 2 minggu saya gak boleh bangun, tiduran terus. Begitu habis CT scan, begitu kelar ternyata aman gak? Aman puji Tuhan, makanya masih berdiri di sini. Ternyata aman, gak ada pendarahan di otak, gak ada pendarahan di kepala, aman. Terus dia bilang gini, oke sekarang berdoa, besok kita akan lakukan orbital scan, dia bilang. Nah ini yang bahaya banget, karena kalau ngelihat kamu jahitannya di situ, kemungkinan besar dia bilang mata kamu kena, kehantem. Kemungkinan rusak. Dia bilang berdoa. Dia bilang doanya gini, semoga kita berdoa ya, itu agak ke atas mata, at least kenanya di alis. Kalau kenanya di alis, paling alis lu botak. Gitu. Saya berdoa malam itu, saya bilang Tuhan, kalau gue buta sebelah gimana ini hidup? Ya, saya botak alis gak apa-apa dah, tapi jangan buta Tuhan. Kalau bisa jangan ke bawah tuh agak atasan gitu. Ya, karena kita gak tahu, jadi itu kan masih ditutup, jadi belum bisa dibuka. Lalu akhirnya orbital scan. Setelah keluar orbital scan, hasilnya dokter bilang, selamat, gak apa-apa, mata lu berfungsi 100% normal, gak ada masalah apa-apa. Saya udah ready, wah berarti botak dah alis gua dah ya. Ya udahlah, Anda tahu gak, begitu dibuka, kalau teman-teman perhatiin saya di sini persis, lukanya, jadi saya itu waktu naik motor itu ngantem beton. Which is betonnya baru jadi 2 hari. Jadi saya diceritain sama orang kampung situ, itu betonnya baru jadi 2 hari. Jadi kalau teman-teman lihat lukanya, ternyata alis gak botak, mata pun gak apa-apa. Jadi literally lukanya persis di bawah alis, persis di atas mata. Ini luput sekian mili aja ke bawah, itu udah pasti mata nih. Kalau teman-teman lihat di sini saya ada bekas, I have a memorial. Halo? Saya punya bekas luka, literally di bawah alis, di atas mata. Hari itu saya bilang gila. Tuhan itu lindungin sampai ke milimeter loh. Halo? Kalau hari ini kamu cuman khawatir soal duit. Ini lagi ngomong sama Julio.
Kalau hari ini lu cuman khawatir soal duit, lu khawatir soal besok gimana, anak sekolah gimana. Lu ingat gak bahwa di malam itu lu bahkan gak tahu lu butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong sampai ke milimeter. Alis gak kena, mata sehat luar biasa. Dan tahu gak kenapa saya itu gak digebukin orang. Di tahun-tahun itu kalau ada orang nabrak orang itu pasti digebukin. Apalagi itu di daerah kampung. Nangkep gak nih? Anda tahu gak kenapa? Karena ternyata dokter bilang, lu tahu gak ini ya bagian ini itu tuh pembuluh darahnya tuh sangat banyak. Jadi waktu begitu kena itu ngocor darah. Dia bilang. Jadi bersimbah darah. Satu-satunya alasan kenapa saya tuh gak digebukin orang hari itu, malam itu adalah karena banyak darah yang ngocor. Tapi Tuhan izinkan sungguh-sungguh kena alis enggak, kena mata enggak. Kena persis di atas mata di bawah alis hanya untuk darahnya bersimbah, saya selamat. This is a memorial. Every time saya ngaca ini, boleh kita next? If something is out of sight, it will be out of mind. Kenapa sih Anda perlu rewatch? Kenapa Anda perlu memorial? Kenapa Yosua bangun 12 batu memorial itu? Karena untuk orang bisa lihat. Karena every time you see, you remember God's love for you. Amin. Setiap kali saya ngaca, saya ingat Tuhan tuh lindungin saya sampai ke milimeter. Lu ngapain khawatir soal duit? Lu ngapain khawatir soal masa depan? Tuhan jaga, sampai alis lu aja Tuhan gak izinin botak. Wow. You need to have a memorial. That's why kita pegang. This is a memorial, right? Every time you saw this, kamu ingat, saya ingat, kita semua ingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk hidup kita. Amin. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, come to the feast every single week. Kenapa kita di feast itu selalu start dengan misa? Because the Holy Mass, it is a memorial. Halo? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Setiap kali kita datang, setiap kali kita lihat konsekrasi, setiap kali kita terima tubuh dan darah Kristus, it is a memorial. Every time we saw, then we remember. Then we know that God loves us so much. Kalau cuma jodoh, gak usah takut. Dia mati di atas kayu salib buat kita. Kalau cuma gak punya rumah, pengen punya rumah, gak usah takut, gak usah khawatir. He dies for us. Aku mau tutup dengan satu terakhir. And listen. You are called also to be a memorial. Halo? Kamu itu, hidup kamu itu actually is a memorial for someone else. Hidup kamu itu memorial buat istri dan anak kamu, buat suami dan anak kamu. Aku berdoa supaya kita semua hidupnya jadi sebuah memorial yang every time orang lihat hidup kita, mereka tahu bahwa Tuhan sayang sama mereka. Mereka ingat bahwa Tuhan sayang sama mereka setiap kali mereka lihat hidup kita. Halo? Kalau teman-teman lihat, why? Kenapa kita bikin ini tiap minggu? Kenapa orang-orang yang melayani datang jam 1? Jam 1, Anda bayangin gak sih? Orang-orang ini jam 1 sampai jam 6. Melayani, dibayar enggak, korban waktu, korban duit, ada yang jauh banget. Datang ke sini. Why? Because mereka sadar bahwa, all the servants sadar bahwa we are called to be a memorial. Karena dengan lihat pelayanan mereka, kita ingat bahwa Tuhan tuh sayang sama kita.
Karena waktu kita lihat mereka tuh datang dari jam 1, sometimes bahkan belum makan. Tadi saya ketemu Erin bilang, gue beli makan dulu ya kok. Iya, kebayang gak sih? Their life, his life, her life is a memorial. Mari jadikan itu panggilan buat hidup kita. Mari jadikan hidup kita memorial buat orang-orang di sekitar kita. Amin.